Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Trisatira Harjo, NRP 09180460A dari kelas Teknik Otomasi 6B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan video tutorial tentang pembuatan proyek Internet of Things atau yang akrab disebut sebagai IoT, khususnya menggunakan web server yang nantinya akan digunakan untuk mengkontrol dua buah lampu LED menggunakan Node MCU ESP8266. Lalu apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam melakukan proyek kali ini? Tentunya yang pertama yaitu kita harus mempunyai Node MCU-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Node MCU ESP8266 V2. Kemudian di sini saya menggunakan dua buah lampu LED serta dua buah resistor dengan hambatan 220 ohm. Kemudian saya di sini menggunakan kabel jumper ya, atau teman-teman juga bisa menyebutnya sebagai kabel pelangi yang berwarna-warni tersebut dengan jumlah secukupnya. Kemudian untuk kabel transfernya saya menggunakan kabel micro USB Type B untuk transferan program dari Arduino IDE menuju Node MCU. Oke, langsung saja agar tidak panjang lebar dan menghemat waktu, langsung saja kita membahas tentang program Arduino-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah program Arduino-nya ya teman-teman. Program Arduino dari project IoT kali ini, yang mana project kali ini sangat akrab kaitannya yaitu menggunakan koneksi internet. Nah, di sini saya menggunakan WiFi, yang mana WiFi di rumah saya memiliki username MDR34, lalu untuk passwordnya terserah. Kemudian di sini terdapat inisialisasi untuk WiFi servernya ya teman-teman. Dan jangan lupa yang terpenting di sini adalah kita menggunakan library ESP8266 wifi.h agar segala program yang kita inputkan ke dalam Arduino IDE pada proyek kali ini bisa terbaca dan sesuai dengan library ESP8266 itu sendiri. Oke, langsung saja di sini ada web server ya. Di sini merupakan program untuk memulai pembukaan server HTTP-nya dimulai dengan WiFi server. Kemudian di sini ada pembuatan header-nya. Pembuatan header-nya dimulai dari fungsi string ini ya, untuk membuat header di website HTTP-nya. Kemudian ini adalah output state-nya. Bisa dikatakan output state ini seperti halnya indikator yang kita gunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu tersebut. Mungkin untuk penjelasan program ini akan lebih nyaman ketika kita melihat wiringnya juga ya. Ini kebetulan juga sudah saya buatkan untuk desain freezingnya, teman-teman juga bisa melihat. Di sini saya split screen biar teman-teman bisa melihatnya dengan mudah dan lebih paham. Di sini saya menggunakan dua buah lampu LED yang mana masing-masing tersambung pada GPIO 15 dan juga 4. Nah, GPIO 15 dan 4 ini kalau di pin out-nya ESP8266 V2 itu terdapat pada pin D8 dan juga pin D2, yang mana pin tersebut merupakan pin digital ya, yang biasa digunakan untuk mengkontrol LED ataupun lampu-lampu yang lainnya, dan masih banyak komponen-komponen digital lainnya tentunya. Lalu untuk mengoperasikan lampu LED biasanya kita juga membutuhkan resistor. Nah, resistor ini gunanya agar tegangan yang masuk ke dalam lampu LED ini tidak terlalu besar, sehingga penggunaan lampu LED ini bisa aman dari putusnya lampu LED ataupun bisa terbakar juga ya kalau memang tegangannya terlalu besar. Jadi ada penggunaan resistor ini tadi. Kemudian kita masuk lagi ke program Arduino IDE. Di sini sudah saya inisiasi ya, yang mana output 15 ini akan muncul tulisan off apabila lampu dari
LED 1 ini dalam kondisi yang mati, maka dia akan muncul tulisan off seperti itu. Begitu juga dengan output 4. Ya, ini juga pendeklarasian output, di mana output 15 dan 4 ini dipasangkan pada pin 15 dan juga 4, yang mana itu merupakan pin GPIO dari node MCU. Oke, langsung saja ini ada unsigned long ya, menggunakan fungsi milis. Kemudian ini ada penggunaan waktu timeout ya, waktu timeout pada saat kita membuka web server. Tentunya dalam suatu jaringan atau suatu website itu pasti akan mempunyai timeout, yang mana apabila kita tidak menggunakan dalam jangka waktu tertentu, maka website tersebut akan dinyatakan timeout atau disconnect sementara ya. Kalau di program saya selama 2 detik ketika tidak ada respon sama sekali dari klien. Oke, kemudian di sini ada Define Authentic ya. Define Authentication ini merupakan kunci dari program IoT kita, yang mana di sini tertera ada base64 encoding ya. Jadi base64 encoding ini merupakan sebuah website yang bisa kita gunakan untuk memasukkan user dan password dari web server yang kita gunakan. Nah, berhubung kita lagi membahas tentang base64 encoding ini, langsung saja ya kita buat usernya. Kita saja buat user base64-nya dengan cara kita bisa membuka di Google Chrome, lalu kita ketikkan base64 seperti ini, maka akan muncul di paling atas sendiri website dari base64. Yang perlu kita lakukan adalah memilih decode atau encode ya. Kalau encode ini kita akan menampilkan kode dari penggunaan web server kita. Maka dari itu kita harus memilih opsi encode untuk mendapatkan kode tersebut. Di sini saya akan menggunakan username ya. Username-nya nama saya sendiri, Dr. Sandi. Kemudian jangan lupa ada tanda bagi ya untuk membedakan antara username dan juga passwordnya. Nah, sekarang kita isikan passwordnya. Jika sudah, kita klik encode untuk mendapatkan kodenya. Oke, ini adalah kode web server yang nantinya akan kita gunakan agar server yang kita gunakan itu muncul seperti login ya, seperti login yang mana server kita tidak akan bisa dimasukin atau orang lain atau diakses orang lain apabila tidak mengisi user dan password yang sesuai seperti itu. Lalu kita copy paste dan kita masukkan ke sini ya, seperti ini ya. Kemudian ada di void setup, di sini juga tertera ada pin mode-nya, yang mana pin 15 dan 4 ini digunakan sebagai output karena pin 15 dan 4 ini dipasang menggunakan LED untuk outputnya. Kemudian di sini ada digital write ya. Ini merupakan kondisi awal dari outputnya, yang mana kondisi awal dari output dari LED 1 maupun LED 2 ini kondisi awalnya adalah low atau mati. Kemudian ada perintah serial ya, perintah komunikasi serial, yang mana jika nanti kita sudah tersambung pada WiFi, maka serial monitor akan melakukan print connecting to. Nah, connecting to ini maksudnya kita sudah tersambung pada WiFi yang kita gunakan. Maka dari itu di sini tertulis connecting to ya. Kemudian di sini ada serial print len, yang mana untuk melengkapi kalimat connecting to ini diperlukan suatu variabel yang bisa dibaca hasilnya, yaitu SSID. Ini merupakan nama user dari WiFi saya. Jadi nanti tulisannya akan bertulis connecting to WiFi atau FDR34 seperti itu ya, sesuai dengan WiFi yang saya gunakan tadi. Kemudian ada WiFi begin, ini merupakan tersambungnya WiFi yang sudah terinisiasi tadi. Jika sudah benar ya pengisian WiFi khususnya dari SSID-nya maupun passwordnya, maka WiFi bisa langsung terkoneksi. Ya, ini juga sama ya, khusus bagian serial monitor
maka nanti akan memunculkan IP address-nya yang nanti kita gunakan sebagai web servernya. Oke, ini adalah void loop ya. Void loop ini khususnya digunakan untuk memprogram tampilan HTTP-nya nanti, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Mulai dari content type-nya, jadi nanti akan menampilkan suatu teks yang mana teks tersebut bisa diakses ataupun ditampilkan di HTTP atau di website kita. Kemudian di sini ada perintah ketika lampu menyala, maka output 15 state akan berubah menjadi on, yang tadi awalnya menjadi off menjadi on, mengikuti kondisi LED. Oke, ini adalah program untuk menampilkan tampilan di HTTP-nya, teman-teman. Sangat banyak ya teman-teman, kalau bisa dilihat di sini untuk penggunaannya sangat detail, maka dari itu kita butuh ketelitian yang lebih dalam. Kemudian di sini saya menampilkan untuk header-nya untuk bagian paling atas yaitu ESP8266 web server, kemudian di baris yang kedua yaitu created by Doni Trisandi sebagai pembuat. Oke, di sini sama ya, untuk program-program di bawah ini program yang digunakan untuk mendesain tampilan dari HTTP atau web server yang kita gunakan sebagai kontrol LED menggunakan IoT nantinya. Oke, lalu di akhir program ini terdapat perintah untuk menghapus variabel header ya. Kemudian di sini ada close the connection. Jadi pada saat server yang tadi sudah kita buka sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, suatu server pasti memiliki kondisi timeout ya. Timeout atau disconnect sementara selama 2 detik. Jadi ketika kita tidak melakukan aktivitas internet melalui web server kita, maka secara otomatis server tersebut akan dinyatakan disconnect. Maka dari serial print, serial monitor, maka secara otomatis juga akan menampilkan client disconnected. Tapi kita akan bisa mengakses lagi ketika kita menekan tombol pada web servernya. Seperti itu ya. Jadi saling berputar terus. Jadi ketika tidak kita apa-apain servernya, maka dinyatakan disconnect. Lalu apabila kita ingin memberikan instruksi, maka server tersebut akan kembali aktif, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Tadi kita sudah mengulik programnya. Langsung saja di sini bisa dicek untuk tampilan servernya dengan cara kita upload terlebih dahulu. Oke, ini program masih dalam proses uploading. Sudah dan uploading, maka ketika kita tekan serial monitor, maka akan muncul tampilan berikut, yang mana WiFi sudah terkoneksi dengan alamat IP tertera pada layar. Seperti ini. Lalu kita kopas saja IP-nya dan kita buka di Google Chrome atau aplikasi-aplikasi browser lainnya. Oke, kita kopas. Kemudian di sini adalah ada tampilan ya, ada tampilan mengenai username dan password yang sudah kita buat di base64 tadi. Ini adalah fungsinya ya teman-teman, fungsi dari penggunaan base64 tadi. Maka nanti akan menampilkan username dan passwordnya. Kita isikan saja username-nya, kemudian kita isikan passwordnya.
Oke, ini adalah tampilan dari server yang sudah dibuat tadi, di mana di sini terdapat dua tombol untuk menyalakan dua buah lampu LED yang sudah di wiring di board saya ya. Nanti saya akan tampilkan pada saat video simulasi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan program dan juga running servernya. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke video simulasi. Terima kasih. Oke, ini adalah tampilan web server ketika kita akses melalui HP Android, yang mana di sini terlihat ada dua buah tombol sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Lalu pada video kali ini kita akan menemukan hasil project yang sudah dirancang sebelumnya. Sebelumnya di sini teman-teman juga sudah melihat bahwasanya di sini juga saya sudah melakukan wiring sesuai dengan desain yang sudah saya buat melalui aplikasi FreeSync tadi, di mana di sini saya memerlukan dua buah lampu LED untuk dikontrol menggunakan konsep IoT menggunakan web server seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja bisa kita demokan ya, dengan cara bisa kita klik tombol on, maka lampu LED 1 atau lampu LED yang berwarna kuning akan menyala. Kemudian kita klik on pada GPIO 4, maka lampu LED yang kedua yang berwarna merah akan mati. Maksud saya yang berwarna merah akan menyala. Lalu kita matikan untuk LED 2-nya. Maka LED yang berwarna merah akan mati. Kita nyalakan kembali. Akan menyala kembali. Kita matikan lagi, maka akan mati. Sama seperti LED yang kedua, untuk mematikan dan menghidupnya sama seperti LED 2, yaitu kita cukup menekan tombol on atau off pada web server. Ya, seperti ini ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela untuk menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dari saya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.